Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang namanya mail merger. Saya akan memanfaatkan mail merger digunakan untuk membuat cover dan jurnal perkuliahan. Yang pastinya yang pertama dalam mail merger itu, yang pertama kita harus memiliki sumber datanya. Nah, sumber datanya adalah bisa kita menggunakan di Microsoft Word ataupun Excel. Nah, lebih mudahnya ketik dalam Microsoft Excel. Nah, di sini yang pertama harus diperhatikan dalam sumber data, yaitu pada sheet pertama ini adalah tempat kita menuliskan kategori-kategori atau keterangan sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya di bawahnya pastinya mengikuti dari keterangan yang ada di atasnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data tentang kelas, tahun akademik, mata kuliah, dan seterusnya. Nah, ketika menggunakan data yang sangat banyak seperti ini, akan lebih mudah menggunakan mail merger. Ketika kita terapkan tanpa mail merger, pastinya di Microsoft Word di sini kita pasti akan membuat kopian file ini yang sangat banyak sesuai dengan tadi data yang ada. Tetapi ketika kita menggunakan mail merger, kita hanya membutuhkan satu master yang bisa dikatakan adalah template. Nantinya yang ruang-ruang kosong ini seperti mata kuliah, tahun angkatan, dan lain sebagainya ini akan diisi sesuai data yang ada dalam sumber data tadi. Nah, jadi yang pertama perlu diperhatikan dalam mail merger adalah yang pertama adalah sumber data. Sumber data itu bisa diketik dalam Excel ataupun kita bisa membuat dalam Word. Nah, selanjutnya yang kedua adalah file yang mau kita terapkan mail merger atau data utamanya. Nah, di sini untuk memberikan mail merger pada data ini kita langsung saja masuk kepada ribbon mailing. Nah, dalam ribbon mail merger ini ada menu Start Mail Merger. Ini silahkan diklik, kemudian klik yang step by step. Nah, dalam pilihan mail merger ini ada label, envelope, email. Kita menggunakan letter. Selanjutnya klik next starting document. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk memilih dokumen mana yang akan kita terapkan mail merger. Karena yang kita gunakan adalah dokumen yang sedang aktif ini, kita pilih yang use ini, yang nomor 1 paling atas. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih sumber data. Sumber data tadi yang sudah kita buat menggunakan Excel. Nah, kita klik browse untuk mencari filenya tadi. Nah, mungkin ini adalah sudah saya beri nama sumber data dan klik open. Nah, tadi berada di sheet mana? Tadi saya beri nama sheetnya data, klik data, oke. Nah, di sini akan diarahkan data mana saja yang akan dimasukkan. Silakan biarkan seperti ini atau sesuai kebutuhan Anda. Kalau sudah, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul file data yang sebagai sumber tadi yang kita pilih. Selanjutnya kita klik next, read your letter. Nah, ketika sudah di sini diarahkan read your letter, di sini kita akan menempatkan dalam file ini, buatkan di sini, kemudian klik more items. Nah, di sini dipilih selanjutnya tahun akademik, tinggal di
warna hitam. Selanjutnya mata kuliah, dan seterusnya sesuai yang kita inginkan. Saya kira ini sudah saya isi sesuai keperluan. Ini sudah terisi kode mata kuliah, semester, dan lain sebagainya. Kalau sudah, tinggal di next preview your letters. Nah, di sini akan secara otomatis data yang ada di sumber data tadi akan masuk dalam tempat-tempat yang sudah kita isi tadi. Nah, untuk melihat seterusnya adalah kita bisa klik di preview ini. Nah, ini akan berubah sesuai dengan tabel yang ada di sumber data tadi. Jika Anda sudah berhasil sampai sini, berarti Anda sudah berhasil mempraktikkan dan menggunakan mail merger dengan benar. Baiklah, itu tadi cara menggunakan mail merger. Silahkan dicoba. Jika Anda ingin melihat mail merger tadi pengaturannya, yaitu jangan lupa di ribbon mailings. Nah, di sini kalau sudah diatur mail mergernya, sudah ada previewnya langsung. Jadi mail merger di sini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk sebagai membuat surat, tapi juga bisa menggunakan mungkin sertifikat dengan nama yang banyak. Itu cukup dengan satu file sertifikat dengan sumber data nama yang banyak, itu tinggal menggunakan dan memanfaatkan mail merger itu bisa lebih efektif. Selain itu juga nilai rapot itu juga bisa, dan lain sebagainya bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, mungkin itu adalah cara untuk menggunakan mail merger. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.